Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan selamat malam untuk Bapak Gunawan. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat sehatnya kepada kita semua. Dan di sini kita semua bisa kembali bersama-sama menyaksikan video presentasi. Dan berikut adalah presentasi dari kelompok 9, yaitu yang beranggotakan saya sendiri Arwani Windias dan teman saya Alia Vivi Murdianingsih. Di sini judul presentasinya yaitu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang pengertian Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B, yaitu perjanjian perpajakan antara negara atau bisa dua negara, yang dimana di situ mengatur tentang pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh penduduk dalam satu negara atau dua negara yang melakukan perjanjian penghindaran pajak tersebut. Oke, di slide kedua kita bisa melihat tentang model P3B. Yang pertama yaitu OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Yang kedua yaitu model UN atau United Nations. Yang ketiga yaitu setiap negara melakukan modifikasi atas model-model tersebut untuk mengakomodasi kepentingan negaranya. Seperti contohnya model untuk negara Indonesia yaitu menggabungkan antara model 1 dan model 2. Dan di slide ketiga kita bisa lihat bersama-sama tentang isi P3B atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Yang pertama berisi tentang antara lain ruang lingkup perjanjian dan pembagian perpajakan. Yang kedua yaitu bagian tambahan berisi antara lain metode penghindaran pajak berganda dan penyelesaian sengketa pajak. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu bagian penutup berisi antara lain saat berlakunya perjanjian dan saat berakhirnya perjanjian tersebut. Di slide keempat kita bisa melihat tentang kedudukan dari P3B atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, yaitu mengatur secara khusus mengenai pembagian hak pemajakan mengenai objek pajak tertentu. Oleh karena itu, di sini P3B kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang. Dan di slide ke-6 teman-teman bisa melihat tabel di sini ya, yaitu mulai dari negara Algeria sampai dengan negara Vietnam. Di sini berisi tentang time test P3B yang berlaku efektif untuk bentuk usaha tetap. Dan yang diatur yaitu waktu tentang konstruksi, instalasi, perakitan, pengawasan konstruksi dan jasa lainnya. Ruang lingkup P3B, ketentuan tentang hal-hal yang menjadi ruang lingkup dari suatu perjanjian penghindaran pajak berganda yang terdiri atas 1. Jenis-jenis pajak yang diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda. 2. Subjek pajak yang dapat memanfaatkan perjanjian penghindaran pajak berganda. 3. Negara yang dicakup dalam perjanjian penghindaran pajak berganda. Yang selanjutnya, metode penghindaran pajak. Metode hak pemajakan di berbagai negara untuk menghindari pemajakan berganda antara lain: A. Metode pemajakan unilateral, yaitu metode ini mengatur bahwa negara Republik Indonesia mempunyai kekuatan hukum di dalamnya yang mengatur masyarakat atau badan internasional dan ditetapkan sepihak oleh negara Indonesia sendiri. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa mengatur negara kita karena hal itu merupakan kewibawaan dan kedaulatan negara kita. Yang selanjutnya, metode pemajakan bilateral.
Metode ini dalam penghitungan pengenaan pajaknya harus mempertimbangkan perjanjian kedua negara. Indonesia tidak dapat sesuka hati menerapkan jumlah pajak terutang penduduk asing atau badan internasional dua negara yang telah mengadakan perjanjian. Justru peraturan perpajakan Indonesia tidak berlaku bila mana terdapat tax treaty. Kemudian, yang ketiga, metode pemajakan multilateral. Metode ini didasarkan pada konvensi internasional yang ketentuan atau ketetapan atau keputusan yang dihasilkan untuk kepentingan banyak negara yang ditandatangani oleh berbagai negara, misal konvensi. Yang selanjutnya, asas P3B. Asas utama yang dijadikan landasan untuk mengenakan pajak adalah yang pertama, asas domisili. Asas domisili yaitu pajak dikenakan terhadap worldwide income milik subjek pajak yang berdomisili atau berlokasi di suatu negara. Yang kedua, asas sumber yaitu pajak dikenakan terhadap income yang bersumber dari suatu negara tanpa melihat subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri. Yang ketiga, asas kewarganegaraan, yaitu pengenaan pajak berdasarkan status kewarganegaraan, di mana seorang warga negara wajib membayar pajak kepada negaranya dimanapun yang bersangkutan tinggal dan dari manapun income-nya diperoleh. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari P3B. Yang pertama, tidak terjadi pemajakan berganda yang memberatkan iklim dunia usaha. Yang kedua, peningkatan investasi modal dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia. Yang keempat, pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak. Yang kelima, kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.